Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang, kali ini saya dan Bapak Irhamto masih ada di wisata lokasi di Dieng. Namanya apa? Petak 9 di Dieng Pak. Petak 9, Ya, Petak Dieng. 9 di Dieng Park. Ya. Ini merupakan salah satu wahana wisata baru Ya. di Dieng dengan background telaga warna pemirsa. Ini telaga warna. Jadi saya sekarang menggantung di atas danau telaga warna. Di belakang saya persis ini namanya telaga warna dan di sebelah sana namanya Telaga Pengilon yang sebelah sana. Nah, kemudian yang di atas niku nopo, Pak? Itu yang di atas itu ada bukit Batu Ratapan Angin. Batu Ratapan Angin. Batu Ratapan Angin. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lah dengan beliau. Ini karena apa namanya, satu spot yang istimewa dan saya agak sedikit khawatir ini karena berayun-ayun di atas ketinggian berapa meter ini. Ini agak sedikit hotspot. Baik, Pak Irham, kita berada di atas Telaga Warna. Kira-kira ada cerita menarik apa ini dari Telaga Warna yang pertama sebelum nanti kita ke Telaga Pengilon? Ya, Telaga Warna ini merupakan sebuah danau vulkanik yang dimana dari pengaruh unsur mineral yang ada di sini itu membentuk sebuah warna yang berwarna-warni dari pengaruh itu, sehingga nampak air yang ada di sini menjadi terkesan berwarna. Sehingga di sini juga banyak legenda-legenda masyarakat maupun tempat-tempat yang disakralkan. Sebenarnya di sekeliling sini, di sana ada Gua Semar, ada Gua Jaran dan yang lain, dan juga tempat ini menjadi tempat konservasi, dan juga ada posisi ini adalah tempat yang dikelola oleh perhutani dan teman-teman LMDH di sini. Nah, untuk sekilas tempat ini memang salah satu tempat destinasi baru di Dieng dengan nama Dieng Park. Mungkin mengambil dari konsep bahwa Dieng itu bagian daripada geopark, di mana Dieng kalau terlihat dari atas itu nampak seperti taman di bumi, taman raksasa yang ada di bumi ini. Itu nampak kalau kelihatan dari atas. Di situ ada semacam kayak kolam-kolam kecil, tapi ketika kita datangi seperti ini adalah berwujud danau yang berbagai macam pesona dan warnanya. Kisah menarik misal tentang mitologi masyarakat Dieng tentang Telaga Warna ini seperti apa, Pak Irham? Ya, itu memang ada berbagai macam mitologi yang ada di Telaga Warna ini. Nah, terutama salah satu saya sebutkan mitologi Gua Jaran. Nah, Gua Jaran ini ada mitos di mana kalau suami istri datang ke sini yang dia itu lama nggak punya anak. Nah, itu biasanya mereka punya keyakinan, itu ada keyakinan di mana kalau melewati Gua Jaran itu berharap mereka nanti cepat punya anak. Kalau yang kelamaan tidak punya anak. Itu semacam mitologi yang memang selama ini berkembang dan menjadi daya tarik wisata. Nah, kenapa di situ? Karena Gua Jaran itu dulu ada memang jaran atau kuda. Kuda itu dulu di sini, bahasa Jaran itu artinya kan kuda. Ada seekor kuda betina yang dirawat atau dipunyai oleh masyarakat, padahal nggak ada jantannya. Itu melewati gua itu, tiba-tiba setelah lewat gua itu mengandung. Nah, sehingga di situ ada mitologi di mana orang yang masuk ke gua itu atau lewat dari pintu gua itu berharap ke arah situ. Itulah salah satu dari hal yang menarik di sini. Tapi juga sebenarnya banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di sini, termasuk
warnanya telaga ini selain tadi sesuai dengan mungkin gaya vulkanik adalah memang kita melihat di sini ada bau-bau belerang karena memang ini kaldera di mana aliran dari belerang ini membentuk sebuah warna yang bercampur dengan air yang terkumpul di sebuah cekungan kaldera ini. Kalau ini airnya dijadikan salah satu sumber air minum oleh masyarakat apa tidak seperti tadi di telaga Merdada? Kalau telaga warna ini memang beda karena telaga warna ini memang lokasi konservasi yang dipegang oleh dinas BKSDA, di mana di sini memang untuk sumber hayati di sini seperti flora dan fauna itu sangat dilindungi di sini. Bahkan airnya juga tidak bisa digunakan untuk sawah atau air minum. Selain itu juga memang telaga warna ini karena mempunyai kandungan mineral yang sangat tinggi, tentunya tidak sehat nanti apabila dikonsumsi untuk masyarakat, sehingga perlindungan penuh di sini. Itu kalau telaga warna itu dilindungi dalamnya oleh BKSDA. Ya. Jadi kalau telaga Merdada beda lagi, itu perlindungannya adalah PSDA. Jadi ada perbedaan antara PSDA dan BKSDA. Kalau BKSDA menuju ke arah konservasi atau perlindungan hayati yang terlindung seperti burung dan hewan-hewan yang terlindung di sini. Kalau BKSDA memang di situ bisa digunakan juga untuk pertanian dan air minum. Menarik pemirsa, Anda satu saat jalan-jalan ke tempat ini untuk mencari suasana yang segar di samping pemandangan-pemandangan yang indah. Kemudian Pak Irham, di sana ada Telaga Pengilon. Yeah. Itu apa ceritanya? Apa ada jenenge bidadari turun atau gimana? Pengilon itu kan seperti kaca, cermin gitu. Ya. Telaga Pengilon itu konon memang ada sih yang memitoskan masyarakat bahwa karena cernihnya Telaga Pengilon itu bisa untuk menjadi tempat introspeksi diri. Jadi kadang yang kalut atau yang kurang enak hatinya, mereka termasuk datang ke sini. Orang-orang yang putus cinta. Iya, yang putus cinta mamanya. Seperti kameramen saya ini. Mudah-mudahan nanti ke situnya itu bisa melihat di kecernian Danau Pengilon ini, mereka itu secara mitologinya itu bercermin di situ, dan dia akan memang di situ mungkin dapat refresh dari alam ini sehingga keputusasaannya itu hilang. Maka kemudian disebut dengan Telaga Pengilon. Nggak, yang istimewa itu kalau Telaga Pengilon itu nggak berwarna. Itu dia jernih, tapi di sini kok bisa berwarna? Salah satunya yang menjadi memang daya tarik itu di sini ada dua cekungan yang sangat dekat, bahkan tidak berjarak apabila musim hujan, tapi warnanya itu bisa beda. Itu salah satu keajaiban alam di mana ada sebuah sumber sumber air yang sudah menjadi danau ini yang sangat berdekatan, tapi duanya itu berbeda. Yang satu punya warna dari pengaruh mineral alam di sini, yang satu jernih tanpa ada pengaruh mineral. Padahal itu menyambung jadi satu. Nah, itu yang menjadi sebuah keistimewaan dan mungkin sebagai daya tarik alam sendiri. Ya, kalau pemirsa yang saya hormati, kalau kita melihat alam yang seperti ini, dikatakan tadi di Telaga Pengilon ini airnya jernih, kemudian di Telaga Warna padahal jaraknya begitu berdekatan, tetapi tidak merubah terhadap keaslian warna daripada dua telaga ini. Saya teringat satu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa." Bertasbihlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan alam, dan bukan hanya sekedar menciptakan alam tetapi juga menyempurnakan alam. Dan ini merupakan salah satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam meracik apapun yang ada di alam ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Maha segala-galanya. Ini merupakan salah satu bukti daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam meracik keindahan alam. Ini baru di dunia, Pak Irham ya. Bagaimana kalau nanti di surga, Pak Irham? Ada bidadari, mungkin nanti di surga ada Telaga Warna juga mungkin, Pak Irham. Kalau kita melihat
terinspirasi dari itulah kita juga berpegang bahwa disinilah kita selalu bertafakur, karena Allah juga sudah memberikan firman kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liqaumi yatafakkarun. Mudah-mudahan ini sebuah ayat di mana orang datang ke sini selalu berpikir atas nikmat Allah dan berpikir atas karunia Allah yang diberikan kepada kita selama ada di dunia ini, sehingga mereka terinspirasi untuk dunia setelah dunia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kalau Anda penasaran silahkan datang ke sini, tetapi yang paling penting dari obrolan kita adalah bagaimana kita mampu merawat bersama keindahan alam. Jangan kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa, kemudian kita rusak. Oleh karena itulah video kali ini yang saya buat ini bersama Pak Irham dan teman-teman sekalian adalah untuk memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita saling menjaga alam ini, sehingga alam ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Kita lanjut lagi Pak Irham. Iya. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ke mana? Ke Candi Arjuna. Nanti kita akan eksplor lebih luas tentang sejarah daripada Candi Arjuna. Sampai jumpa.